Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Setelah mengajar banyak orang yang seperti domba tanpa gembala itu, Yesus Kristus lalu meminta murid-muridnya memberi mereka makan. Jumlah orang yang mendengar pengajaran Yesus ada 5.000 laki-laki. Jika termasuk perempuan dan anak-anak, jumlahnya bisa lebih dari 10.000 orang. Padahal mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus lalu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya lalu membagikan pecahan 5 roti dan 2 ikan itu kepada semua orang yang ada di tempat itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Menurut perhitungan logis, jelas tidak cukup memberi makan 10 ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ternyata itu cukup. Bahkan setelah mereka makan sampai kenyang, dikumpulkannya sisanya, terkumpul 12 bakul penuh. Mujizat adalah tindakan Allah di bumi dengan cara yang melampaui hukum alam. Karena Allah bertindak melampaui hukum alam, maka terjadi berbagai hal yang terlihat tidak biasa. Di dalam mengerjakan kehendak-Nya di atas bumi, Allah tidak mengajarkan anak-anak-Nya untuk selalu bergantung kepada berbagai peristiwa luar biasa. Allah menginginkan anak-anak-Nya bertindak sebagaimana Yesus bertindak. Yesus tidak memulai dengan meminta Allah Bapa mengirimkan mana dari surga dalam jumlah besar, seperti yang Tuhan lakukan ketika memberi makan 2 jutaan orang Israel yang meninggalkan Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub selama 40 tahun. Yesus tidak memulai dengan makanan dalam jumlah besar yang pasti cukup untuk 10 ribuan orang. Yesus memulai hanya dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan begitu banyak orang. Yesus memulai dengan sedikit makanan yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada. Setelah memulai dengan yang ada pada mereka, Dia lalu memecah-mecahkannya menjadi banyak bagian, kemudian membagikannya. Begitu memulai dengan makanan yang ada pada mereka, kuasanya bekerja melampaui hukum alam. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu melipat gandakan sedikit makanan yang ada pada mereka sehingga cukup, bahkan berlebih. Salah satu hal penting yang Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya melalui peristiwa pemberian makan kepada ribuan orang ini adalah memberi dengan yang ada pada mereka. Memulai melakukan sesuatu bagi orang lain dengan yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada. Memulai dengan yang sedikit, bukan yang banyak. Memulai dengan yang kecil, bukan yang besar. Allah ingin orang percaya memulai dengan yang sedikit, bukan yang banyak.
Hal ini berkaitan penting dengan prinsip lain yang Yesus Kristus ajarkan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati adalah hasrat untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan, yang digerakkan oleh belas kasihan. Kemurahan hati adalah keinginan dari hati yang mau berbagi dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Tidak peduli bagaimana perilaku orang yang ditolong. Murah hati merupakan ekspresi dari hati yang mengasihi. Kemurahan hati merupakan hasil dari kepedulian kepada orang lain, khususnya orang yang mengalami kesulitan. Kemurahan hati diwujudkan di dalam uluran tangan penuh pengertian dan kasih, karena berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Memiliki sikap murah hati merupakan konsekuensi logis dari sikap menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, serta menikmati anugerah Allah. Karena Yesus Kristus mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Allah telah bermurah hati memberikan anugerah keselamatan kepada orang percaya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Anugerah keselamatan yang begitu tak ternilai yang orang percaya terima secara cuma-cuma seharusnya mendorong setiap orang percaya untuk selalu bermurah hati kepada orang lain. Untuk menjadi seorang yang murah hati, tidak harus menjadi kaya raya terlebih dulu. Murah hati bisa dimulai dari apa yang orang miliki pada saat ini, bukan yang tidak dimiliki. Murah hati bisa dimulai dari apa yang orang miliki pada saat ini, bukan yang diharapkan akan dimiliki di masa mendatang. Allah ingin orang percaya memulai dengan yang sedikit, bukan yang banyak. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau berbagi dengan orang lain, kemauan untuk memberi kepada orang lain. Ketika orang percaya mulai bermurah hati dengan memberi kepada orang lain berdasarkan yang ada pada mereka, Allah yang berjanji menyertai kita, maka Dia juga akan berjalan bersama orang percaya, mengerjakan apa yang dikehendakinya, dengan melipat gandakan kemampuan orang percaya dalam memberi.